Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang berpendapat bahwa setiap muslim harus memiliki kekayaan yang banyak agar tegaknya perekonomian Islam, dan menganggap keliru kebanyakan pikiran orang Islam jika punya kekayaan yang banyak maka akan berat hisabnya. Bagaimana pandangan yang benar tentang hal ini, Ustaz? Semoga Allah. Standar pemimpin yang ditetapkan oleh orang Yahudi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang berpendapat bahwa setiap muslim harus memiliki kekayaan yang banyak agar tegaknya perekonomian Islam, dan menganggap keliru kebanyakan pikiran orang Islam jika punya kekayaan yang banyak maka akan berat hisabnya. Bagaimana pandangan yang benar tentang hal ini, Ustaz? Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Jazakallahu khairan. Silakan. Yang paling benar adalah pandangan Islam. Yang paling benar adalah putusan Allah. Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Carilah karunia yang diberikan oleh Allah tanpa batas, tapi untuk sarana kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita lepaskan, karena kita butuh pakaian, butuh kendaraan untuk taklim, butuh kendaraan sarana untuk jihad, perlengkapan haji gitu. Dan ini konteksnya untuk siapa, Pak? Masya Allah, hikmah. Ayat ini kan sebetulnya Allah menirukan ucapan tokoh ketika negur Qarun. Qarun tidak ditegur untuk Qarun, kamu jangan kaya ya, udah berhenti aja jadi orang miskin lo ya, gitu. Enggak. Allah Subhanahu wa taala di sini membenarkan ucapan ini tokoh pada saat itu yang tidak lain adalah Nabi Musa alaihissalam dan juga yang membantunya dakwah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kan gitu. Oleh karena itu sering saya definisikan zuhud itu tidak kesan miskin. Zuhud itu adalah terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Itu loh. Makanya ishad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, terima apa ada yang penting halal. Jangan coba-coba nengok yang haram. Washad fima indan nas, dan juga jangan tengok yang di tangan manusia. Yuhibbukan nas, manusia akan cinta kepadamu. Tapi perlu diketahui, ekonomi itu bukan dasar. Ekonomi itu bukan landasan. Ekonomi itu hanya sarana. Ekonomi itu adalah pelengkap. Yang jadi masalah sekarang, ekonomi jadi dasar. Dasar kehidupan, dasar bernegara, dasar segala pun. Makanya kalau kita lihat tingkah berbagai macam orang berbicara, baik itu formal, legal maupun ilegal, itu selalu yang diutamakan adalah ekonomi. Kesuksesan seorang pemimpin diukur di ekonominya. Nauzubillah. Ini kan standar pemimpin yang ditetapkan oleh orang Yahudi, Bani Israel, kepada Talut. Bagaimana dia bisa menjadi raja di tengah kita, ya Allah? Ya, walam yu'ta sa'atan minal mal, enggak punya duit. Makanya Allah tegur keras Bani Israel. Enggak bisa, uang itu bukan ukuran, wahai Bani Israel. Ya. Tapi fazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Saya telah berikan keluasan di dalam ilmunya dan jasadnya. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menegur di akhir zaman nanti, di mana tanda-tanda kiamat, ketika Abu Sa'lab al-Khushani menanyakan kepada Rasulullah SAW, firman Allah, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Urusi diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk.
Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kamu terus harus amar ma'ruf nahi munkar hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti, wa dunyan mu'tharata, dunia yang diutamakan, wa ijabi di ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Ya maaf, sekarang di seluruh lini kehidupan, ekonomi, dunia, harta dijadikan landasan. Landasan itu akidah. Landasan itu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dunia itu sarana. Makanya Yahya bin Mu'ad mengatakan harta itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyahnya, jangan kamu pegang. Apa itu ruqyahnya? Ambil dengan cara yang halal, tunaikan haknya. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sesungguhnya Adam diturunkan oleh Allah hanya sekedar untuk menjalankan ujian. Ujian di dunia. Kemudian balik, namanya ujian sementara. Lihat aja ujian nasional nggak lama, terus balik lagi. Sesungguhnya dunia ini ibarat ular, indah untuk dipandang dan bahaya untuk dipegang. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiq, Ustadz, atas jawabannya. Selanjutnya kita buka pertanyaan melalui via telepon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bapak atau Ibu dari mana? Ya, dengan Herman Pak, Jakarta Barat. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya. Ya, ini mau nanyain tentang puasa sunnah, Ustaz. Ya. Saya kan lagi belajar puasa sunnah Daud. Dari Idul Fitri, habis Idul Fitri kemarin, kan terputus kemarin puasa Arafah. Kemudian sebelum saya menyambung lagi, saya puasa yang mulbit dulu, Ustaz, 3 hari. Itu boleh nggak? Baru saya mulai puasa Daud lagi. Itu aja, Ustaz. Ya, makasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perlu diketahui bahwa puasa Daud ini adalah jenis puasa sunnah paling afdal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu siyam saumu Daud yasumu yauman wa yuftiru yauma. Puasa sehari, buka sehari. Nah, kalau seandainya ada celah, ada diselai, boleh nggak? Boleh diselai dengan umpamanya Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh puasa, ya silakan. Diselai dengan mungkin istirahat saya nggak puasa lagi, boleh. Diselai dengan puasa ayyamul bid juga boleh. Intinya al-mutatawwi' amirun li nafsi. Ini kaidah besar, saudaraku sekalian. Orang yang melakukan sunnah, termasuk puasa sunnah, itu punya hak atas dirinya sendiri untuk milih iya atau tidak, ganti, geser, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz.